Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang tetap waspada di dalam kenyamanan. Saudara, dalam berhadapan dengan banyak orang, saya banyak melihat bahwa ada begitu banyak orang yang hidupnya hancur oleh karena penderitaan, oleh karena kesusahan, oleh karena kekurangan, kesulitan, masalah dan sebagainya. Tetapi di sisi lain tidak sedikit juga orang yang hidupnya hancur-hancuran disebabkan oleh karena dia masuk ke dalam zona nyaman. Allah memberkati dia, Allah melimpahkan berkat-berkat atas kehidupannya, dan akhirnya berkat-berkat itu yang menghancurkan kehidupannya karena dia salah menyikapi berkat-berkat yang dianugerahkan Tuhan bagi dia. Salah satu contoh misalnya saudara, satu kali ada seorang jemaat yang datang kepada saya. Dia berkata, "Pak Pendeta, apa yang harus kulakukan? Bisnis apa kira-kira yang kukerjakan?" Pada waktu itu saudara, keluarganya sedang mengalami kesulitan yang sangat berat. Mereka memiliki banyak hutang. Keluarga itu begitu kesulitan oleh karena situasi ekonomi. Lalu kemudian satu kali saya memberi nasihat untuk dia melakukan satu bisnis. Dan ternyata bisnis yang saya anjurkan dia lakukan tadi akhirnya dipakai Tuhan menjadi saluran berkatnya. Tuhan memberkati mereka begitu berlimpah-limpah. Bukan saja mereka bisa melunasi semua hutang-hutangnya dari bisnis itu, bahkan mereka bisa membangun rumahnya, mereka juga bisa membeli pertapakan yang lain untuk mengembangkan bisnisnya. Tetapi yang sangat menyedihkan adalah bahwa akhirnya orang tua dari anak muda yang tadi datang kepada saya meminta nasihat untuk buka bisnis, akhirnya melakukan dosa di hadapan Tuhan. Oleh karena berkat Tuhan berlimpah, akhirnya dia hidup dalam perzinahan. Dan kemudian saudara, hidupnya hancur, keluarga itu hancur sehancur-hancurnya. Artinya apa saudara? Bahwa ternyata kenyamanan juga sangat berbahaya jika kita salah menjalani, salah bersikap di tengah-tengah kenyamanan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Saat ini, adakah saudara sedang ada di dalam zona nyaman di dalam kehidupan saudara? Bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita ketika kita berada di zona nyaman? Itu yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini saudara. Dengan kerinduan melalui renungan malam hari ini, Allah
menempatkan saudara di zona nyaman. Tetapi di dalam zona nyaman pun saudara tetap bersikap benar, sehingga anugerah perlindungan penyertaan Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita malam hari ini adalah dari Yosua pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Yosua pasal 23 ayat 1 sampai 16. Saya akan bacakan firman Tuhan ini secara perlahan, lalu kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yosua pasal 23 ayat 1 sampai 16, demikian firman Tuhan. Pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umurnya, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur. Dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu, menjadi milik pusakamu. Seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka, dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk bagi lambungmu dan duri bagi matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka sekarang, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atasmu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini,
yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Puji Tuhan, saudara. Konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali setelah sekian lama dalam kepemimpinan Yosua, orang Israel mengalami ketenangan, orang Israel mengalami kedamaian, ketentraman setelah mereka merebut tanah Kanaan. Ada waktu yang begitu lama selama Yosua memimpin mereka, mereka semua menikmati kedamaian, ketenangan dan ketentraman. Lalu kemudian setelah Yosua sangat lanjut usianya, dia kemudian memanggil tua-tua Israel, para kepala-kepalanya dan para hakimnya, dan memberi nasihat kepada mereka atas situasi kenyamanan, ketenangan, ketentraman yang mereka alami dalam hidup mereka, supaya mereka jangan salah bertindak, jangan salah bersikap, karena ada akibat yang sangat buruk yang akan terjadi jika mereka salah bertindak dan salah bersikap atas semua berkat perlindungan, penyertaan, keamanan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Saudara, hari ini mari kita merenung bersama tentang kehidupan kita. Adakah saat ini saudara dianugerahi berkat oleh Tuhan, dianugerahi ketenangan, ketentraman, kedamaian oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara, di dalam keluarga saudara, dalam usaha pekerjaan atau bisnis saudara? Adakah kenyamanan itu sedang saudara rasakan Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara? Mungkin untuk mengukurnya saudara, saudara bisa bayangkan beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu bandingkan sekarang. Adakah sekarang jauh lebih baik dari beberapa tahun yang lalu? Kalau saudara melihat satu situasi, satu keadaan yang jauh lebih baik dari keadaan yang saudara alami di masa lalu, itu artinya Tuhan melimpahkan, menganugerahkan berkat-berkatnya, anugerahnya, kedamaiannya, ketentramannya dalam kehidupan saudara. Dan saat ini saudara, apa yang saudara lakukan? Apa tindakan saudara? Apa sikap saudara atas berkat anugerah, kelimpahan, kedamaian, ketentraman yang saudara alami? Adakah saudara sedang bersikap benar di hadapan Tuhan atas semuanya itu hari ini? Atau jangan-jangan saudara sedang melakukan tindakan yang salah, saudara sedang bersikap salah di hadapan Tuhan atas semua kebaikannya yang telah saudara alami? Yang menjadi pertanyaannya mungkin adalah, sikap yang bagaimana yang seharusnya kita tunjukkan jika Tuhan memberkati kita, Tuhan menganugerahkan kasih karunia-Nya, kedamaian dan ketentramannya bagi kita? Kita akan lihat bersama apa yang dinasihatkan Yosua kepada orang Israel atas berkat anugerah, ketentraman, kedamaian yang mereka alami setelah mereka merebut tanah Kanaan. Maka ayat 11, ada 3 nasihat yang diberikan oleh Yosua kepada umat Israel. Yang pertama itu ada di ayat 11. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi saudara, yang pertama yang sangat ditekankan oleh Yosua adalah supaya mereka bertekun mengasihi Tuhan, supaya mereka tetap hidup mengasihi Tuhan. Sekalipun mereka telah mengalami kenyamanan, dan sekalipun nantinya, karena ini peristiwanya Yosua sudah sangat tua dan sebentar lagi dia tahu bahwa dia akan meninggal, dan dia nasihati umat-umat Israel bahwa sekalipun nanti tidak ada pemimpin mereka seperti dia, mereka harus tetap takut Tuhan, mereka tetap mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Setelah mereka mengalami kenyamanan, ketenangan sekian waktu lamanya,
Jadi mereka diperintahkan, yang harus mereka lakukan adalah tetap hidup mengasihi Tuhan. Tuhan melimpahkan kedamaian, Tuhan limpahkan ketentraman, Tuhan limpahkan berkat-berkat. Tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Kenapa saudara? Karena ayat 12. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu daripadamu, tetapi mereka akan menjadi perangkap bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa di tanah yang baik yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Yosua memerintahkan mereka untuk mengasihi Tuhan, hidup mengasihi Tuhan dengan tidak bergaul dengan bangsa Kanaan, dengan tidak mengawin dengan mereka. Karena itulah perintah Tuhan yang harus mereka taati. Dan Tuhan mengingatkan mereka bahwa jika mereka berbalik, bergaul dengan bangsa itu, kawin mengawin dengan bangsa itu, artinya melanggar firman Tuhan, dan mereka tidak lagi hidup mengasihi Tuhan, maka dikatakan bahwa mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu. Saudara, dalam kenyamanan mereka, Yosua mengingatkan supaya mereka tetap hidup mengasihi Tuhan. Karena jika tidak, jika mereka melanggar firman Tuhan dan mulai bergaul dengan orang Kanaan, mulai kawin mengawinkan dengan orang Kanaan, maka pada akhirnya orang Kanaan itu akan menjadi perangkap bagi mereka. Dan ternyata terbukti saudara, orang Israel kemudian akhirnya melanggar firman Tuhan. Dan sampai detik ini saudara, apa yang terjadi di Timur Tengah sana adalah bagian dari pelanggaran, akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh orang Israel. Firman Allah menegaskan di sini bahwa jika mereka melanggar firman Tuhan, tidak lagi hidup mengasihi Tuhan, tapi bergaul dan kawin mengawin dengan orang Kanaan, maka orang Kanaan itu akan menjadi perangkap bagi mereka. Apa artinya perangkap, saudara? Saudara mungkin saudara pernah punya pengalaman, sama seperti saya juga punya pengalaman. Di rumah saya dulunya pernah begitu banyak tikus, segala sesuatu digigiti. Dan kemudian saya beli perangkap. Dan di dalam perangkap itu saya kasih makanan yang sangat diingini oleh tikus. Makanan yang harum bagi tikus, makanan yang enak yang selama ini hampir tiap malam dia curi dari tempat makanan itu disembunyikan. Akhirnya saya taruh di perangkap itu. Dan tahu saja saudara bahwa akhirnya ketika dia ambil dan mau memakan makanan yang ada di perangkap itu, akhirnya dia terjerat dan mati di sana. Artinya apa saudara? Jika dikatakan jerat, maka itu berarti bahwa itu sesuatu yang indah dilihat, itu yang sesuatu yang enak dipandang, tetapi pada akhirnya itu menyakitkan, itu mematikan. Itu yang Yosua ingatkan kepada orang Israel, supaya mereka jangan tercemar. Sekalipun mungkin mereka lihat orang-orang Kanaan itu, perempuan-perempuannya cantik-cantik dan sebagainya, Yosua mengingatkan supaya mereka jangan bergaul dengan orang Kanaan, karena jika mereka bergaul dengan orang Kanaan, mereka melanggar perintah Tuhan, dan akibatnya itu akan menjadi jerat bagi mereka. Hari ini saudara, di dalam kehidupan kita, mari kita jalani hidup mengasihi Tuhan dalam segala kenyamanan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Jangan langgar firman Tuhan. Jangan keluar dari jalur yang Tuhan sudah tetapkan, supaya jangan sampai itu menjadi perangkap bagi kita. Jangan lebih mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya melebihi daripada Tuhan, karena itu akan menjadi perangkap bagi kita.
Dan akibatnya firman Allah juga menegaskan di ayat 13 bagian terakhir, saudara. Cambuk pada lambungmu dan duri pada matamu, sampai kamu binasa di tanah yang baik yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Akibatnya ketika orang Kanaan itu menjadi jerat bagi mereka, maka mereka akan binasa di tanah yang baik. Ketika kita dikaruniai kenyamanan oleh Tuhan dan kemudian kita terjerat di sana, lebih mengasihi berkat-berkat, lebih mengasihi dunia dan melanggar firman Tuhan, maka pada akhirnya kita akan binasa di tanah yang baik. Mereka sudah dikaruniai tanah Kanaan, tetapi di tanah Kanaan mereka mengalami kebinasaan oleh karena mereka melanggar firman Tuhan. Saudara, saya sering menyaksikan ini. Satu kali ada seorang anak Tuhan, dia pelayan. Lalu kemudian dia mulai satu usaha. Dan usaha itu begitu maju sampai omsetnya miliaran, saudara. Tapi kemudian satu kali, karena sibuknya mereka berbisnis, akhirnya dari Senin sampai Sabtu mereka begitu sibuk. Hari Minggu mereka ke gereja, Senin sampai Sabtu begitu sibuk. Senin mereka ke gereja dan melayani dan seterusnya dan seterusnya. Tapi satu kali mereka berdiskusi dan mereka berkata, kita tidak punya waktu rekreasi. Lalu kemudian mereka sama-sama bilang, di mana kita berekreasi? Kalau dari Senin sampai Sabtu kita begitu sibuk, sedangkan hari Minggu kita ke gereja, kita bahkan melayani, terlibat pelayanan di gereja. Tapi akhirnya mereka mengambil satu keputusan, saudara, bahwa nggak apa-apalah satu kali jalan-jalan di hari Minggu. Dan singkat cerita, akhirnya mereka gunakan hari Minggu untuk rekreasi bersama keluarga. Sekali. Lalu kemudian tidak lama lagi terjadi yang kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya. Dan akhirnya hari Minggu itu menjadi waktu yang sangat tepat untuk mereka rekreasi. Bayangkan, saudara, mereka diberkati Tuhan dengan usaha yang sungguh luar biasa sampai miliaran-miliaran. Tapi akhirnya waktu bersama Tuhan pun mereka hilangkan demi mencari kenyamanan dunia. Padahal Tuhan sudah mengaruniakan kenyamanan, ketentraman yang begitu berlimpah di dalam kehidupan mereka. Dan singkat cerita, benar apa kata firman Tuhan, bahwa itu akan menjadi perangkap bagimu. Akhirnya, saudara, dia ketipu dalam usaha dan bisnisnya. Bukan hanya semua aset hancur, bukan hanya semua aset hilang, tetapi hutang pun di bank miliaran akhirnya. Kok bisa terjadi? Ya, karena sudah dicatat dalam firman Tuhan bahwa kalau kamu main-main dengan berkat, dengan anugerah, dengan ketentraman yang diberikan Tuhan bagimu, maka itu akan menjadi perangkap bagimu. Apakah Tuhan membinasakan dia? Tidak, dia sendiri yang membinasakan dirinya dengan masuk kepada perangkap. Dengar, saudara, hari ini biarlah ini menjadi perenungan, ini menjadi peringatan keras bagi setiap kita atas semua kenyamanan berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita tetap hidup mengasihi Tuhan. Jangan sampai kita lebih mengasihi dunia daripada Tuhan. Jangan sampai kita lebih mendahulukan dunia daripada Tuhan. Dalam semua berkat ketentraman yang Dia anugerahkan, tetap hidup mengasihi Tuhan. Lalu kemudian yang kedua yang Yosua peringatkan bagi mereka atas kenyamanan yang sedang mereka alami. Ayat 14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atasmu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikian juga Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu.
Saudara, hal kedua yang diperingati oleh Yosua kepada mereka dalam kenyamanan yang mereka sedang nikmati adalah supaya mereka ingat. Yosua berkata, insaflah dengan segenap hati bahwa segala yang dijanjikannya telah digenapi. Jadi Yosua mau mereka mengingat bahwa janji-janji Tuhan itu telah digenapi di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya mereka harus mengasihi Tuhan, karena janji-janji Tuhan telah digenapi seluruhnya. Tidak ada yang tidak digenapi. Dan kemudian Yosua mengingatkan, tetapi jika mereka tidak mengasihi Tuhan dan berbalik daripada Tuhan, maka seperti janjinya digenapi dalam hidup mereka, demikian jugalah akan datang atas mereka kebinasaan. Mereka dimusnahkan di tanah yang baik. Jadi kalau mereka bersikap salah, mereka akhirnya berpaling dari Tuhan dalam kenyamanan yang mereka miliki, bukan janjinya lagi yang akan digenapi, tetapi seperti mereka mengalami janji-janji Tuhan, demikian mereka juga akan mengalami kebinasaan jika mereka berbalik daripada Tuhan. Itu sebabnya mereka harus mengasihi Tuhan, karena jika tidak, kebinasaan yang mereka alami. Tapi jika mereka tetap hidup mengasihi Tuhan, maka janjinya yang akan terus digenapi dan terus digenapi di dalam hidup mereka. Yang kedua, kenapa kita harus hidup mengasihi Tuhan dalam kenyamanan yang kita alami di dalam kehidupan kita, saudara? Karena dengan kita tetap hidup mengasihi Tuhan, kita akan terus mengalami janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Adakah hari ini saudara mengalami janji Tuhan? Adakah sesuatu yang Tuhan ingatkan dalam diri saudara bahwa itu adalah penggenapan janji Tuhan? Saudara, di dalam diri saya ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang Dia genapi di dalam hidupku. Ada begitu banyak janji-janjinya yang aku nikmati hari ini. Dan hari ini firman-Nya berkata bahwa seperti janji-janji itu digenapi dalam hidupku, sebaliknya yang akan terjadi jika aku tidak lagi hidup mengasihi Tuhan, jika aku berpaling dari Tuhan, maka kebinasaan, kemusnahan yang aku alami. Itu sebabnya dalam kenyamanan ini, saya dan saudara tidak boleh meninggalkan Tuhan, tidak boleh melupakan Tuhan, tidak boleh terjerat kepada dunia, karena jika itu terjadi, janji-janjinya tidak akan lagi digenapi, malah kemusnahan dan kebinasaan yang akan kita alami. Ingat segala janji Tuhan yang telah digenapi dalam hidup saudara. Insaflah akan hal itu, bahwa itu semua anugerah Tuhan, dan melalui itu seharusnya kita semakin dan semakin dan semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua, saudara. Tetap hidup mengasihi Tuhan dalam zona nyaman, supaya janjinya digenapi, bukan kebinasaan yang akan terjadi. Lalu yang ketiga, ayat yang ke-16, apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan yang bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa di negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Lebih jauh lagi Yosua memperingati orang Israel supaya jangan sampai mereka menyembah berhala-berhala orang Kanaan. Karena orang-orang Kanaan mereka adalah para penyembah berhala. Mereka memiliki berhala-berhala sesembahan mereka, dan mereka ada tinggal di tengah-tengah orang Israel. Itu sebabnya Tuhan menegaskan kepada orang Israel, jangan sampai mereka menyembah berhala orang Kanaan, karena Tuhanlah yang telah berbelas kasihan, Tuhanlah yang telah melakukan mujizat, Tuhanlah yang telah menuntun mereka, dan Tuhanlah yang memberikan kenyamanan seperti yang mereka alami pada waktu itu. Jangan sampai mereka meninggalkan Tuhan dan akhirnya menyembah berhala orang Kanaan. Itu peringatan keras dari Yosua kepada mereka, karena kalau itu terjadi, maka firman Allah menegaskan, kamu segera binasa di negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Murka Tuhan akan datang jika mereka menduakan Tuhan, jika mereka menyembah berhala,
Murka Tuhanlah yang akan datang atas mereka, bukan lagi belas kasihan, pengenapan janji dan sebagainya, tetapi murka Tuhan yang akan turun atas mereka sehingga mereka binasa di negeri yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Saudara, hari ini masih ada begitu banyak orang yang hidup dalam penyembahan berhala. Saya tidak tahu di lingkungan saudara atau bahkan kehidupan saudara, apakah saudara masih ada keterlibatan dengan berhala? Apakah saudara masih ada keterlibatan dengan penyembahan berhala? Dulu saya ingat saudara, ketika pertama saya merintis, saya masuki rumah-rumah dan saya melihat hampir di setiap rumah ada bambu, dan di dalam bambu itu ada kain putih dan itu ditaruh di atas pintu. Dan pada waktu itu bagi saya itu asing, karena di daerah tempat kelahiran saya tidak ada yang seperti itu. Lalu kemudian ketika saya bertanya apa itu, mereka berkata itu tangkal. Artinya itu penjaga rumah mereka, itu penjaga mereka. Saudara, dari situ saya mengambil komitmen di hati saya bahwa satu saat setiap anak-anak Tuhan, orang-orang yang datang beribadah ke gereja yang saya gembalakan, saya akan membuat program pelepasan terhadap berhala-berhala. Dan akhirnya itu terjadi, saudara. Saya sering kali membakar jimat-jimat ketika ada orang yang datang kepada Tuhan beribadah. Akhirnya saya tantang mereka melepaskan jika mereka masih terikat kepada berhala-berhala. Itu masih begitu banyak terjadi di zaman modern ini, saudara. Hari ini apakah saudara masih ada keterlibatan dengan berhala? Dengar saudara, itu mendatangkan murka Tuhan. Kalau hari ini saudara ada oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang berlimpah atas kehidupan saudara, maka hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, jangan pernah terlibat kepada berhala. Salah satu yang seringkali membuat orang terlibat kepada berhala adalah ketika mereka sakit dan akhirnya mereka berobat ke dukun. Itu adalah contoh penyembahan berhala atau menduakan Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi, apapun yang menjadi penyakit saudara, jangan pernah terlibat dengan okultisme. Karena sekali lagi, itu menduakan Tuhan dan itu mendatangkan murka Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini. Firman Allah mengingatkan bahwa demi nyawamu, atas kenyamanan yang engkau alami, maka bertekunlah mengasihi Tuhan. Karena firman Allah menegaskan jika mereka berbalik dan menyembah berhala, bergaul dengan orang Kanaan, maka itu akan jadi perangkap bagi mereka. Jika mereka bahkan ikut-ikutan menyembah berhala mereka, maka itu akan menjadi perangkap bagi mereka. Mereka harus bertekun mengasihi Tuhan dan menyadari bahwa segala yang mereka alami itu adalah karena penggenapan janji Tuhan. Dan kemudian mereka harus bertekun mengasihi Tuhan dengan tetap beribadah kepada Dia. Karena jika mereka terlibat dalam penyembahan berhala-berhala orang Kanaan, maka murka Tuhan yang akan terjadi. Hari ini saudara, segala yang kita nikmati adalah anugerah Tuhan. Kenyamanan yang kita alami hari ini adalah karena anugerah Tuhan. Dan atas semuanya itu, di zona nyaman yang sedang kita nikmati hari ini, sikap, tindakan, respon yang benar adalah tetap bertekun hidup mengasihi Tuhan. Karena jika kita lebih mengasihi dunia, dunia akan menjadi perangkap bagi kita. Jika kita lebih mengasihi dunia, maka janji-janji Tuhan tidak akan digenapi lagi bagi kita, malah murka kebinasaan yang akan kita alami. Bahkan jika ada keterlibatan dengan kuasa kegelapan atau berhala, murka Tuhan yang akan terjadi. Jadi saudara, atas segala kenyamanan yang saudara alami dalam hidup saudara, maka tindakan sikap yang harus saudara ambil adalah tetap hidup mengasihi Tuhan sampai akhir hayat saudara. Senyaman apapun saudara, tetap hidup mengasihi Tuhan. Jangan tergoda dengan kenyamanan dunia, tapi tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Puji Tuhan saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan, alami, nikmati kenyamanan, berkat anugerah yang Tuhan limpahkan atas kehidupan kita. Dan atas semuanya itu,
tetaplah hidup mengasihi Tuhan, maka kita akan menyaksikan perkara besar Tuhan tetap lakukan dalam hidup kita. Raih janji Tuhan di dalam kehidupan saudara dengan menerapkan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sudah belajar firman-Mu ya Tuhan, bahwa atas segala kenyamanan yang Engkau anugerahkan bagi kami, Engkau mengingatkan kami untuk kami tetap hidup mengasihi Engkau. Karena jika kami lebih mengasihi dunia, dunia akan menjadi perangkap bagi kami. Jika kami lebih mengasihi dunia, maka janji-janji-Mu tidak akan digenapi, malah kebinasaan yang akan kami alami. Jika kami lebih mengasihi dunia, bahkan terlibat dalam penyembahan berhala, seperti yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu, ketika mereka ditinggalkan oleh Yosua, maka akhirnya murka Tuhan yang datang kepada mereka. Itu yang terjadi pada akhirnya bagi mereka Tuhan, dan itu yang menjadi pelajaran berharga bagi kami. Dalam segala kenyamanan yang Kau limpahkan bagi kami tidak akan pernah melupakan Engkau. Kami tetap hidup mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong.
Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini, mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus.
Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan,
sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan, berkati para bidan, berkati para perawat, berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka
orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan, tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan, jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan. Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan, buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan, ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan, tolong, Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami.
supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa, semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik.
Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang merindukan lawatan-Mu, puaskan setiap hari. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu. Penuhilah kami
sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu. Puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu. Puaskanlah sekarang. persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku.
persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku.
datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasan.